Dan acara remaja bersaksi itu Angel yang bawakan. Lalu Bella lihat, dia bilang, "Mami, apa itu?" Lalu Angel melihat sekilas, lalu Angel dengan santainya bilang, "Oh, itu malaikat Mikael." Tapi ketika dia tersadar, dia bilang, "Mami, itu malaikat Mikael." Lalu kami bergegas, segera mereka berdua lari keluar. Nah, ini di sini masih cuma rohani ini ya sahabat. Mereka lari keluar dan mereka bilang, si Bella jingkrak-jingkrak kesenangan ya, "Aku bisa lihat malaikat Mikael," katanya. Mereka sampai ke pinggir tebing itu, mereka sangat-sangat sukacita, mereka lihat ya. Lalu tiba-tiba yang saat itu kami pikir malaikat Mikael, dia tiba-tiba seperti jet, Bapak Ibu Saudara, dia seperti jet terbangnya itu, tinggi sekali. Sudah hampir hilang, lalu Bella bilang begini, Mami, panggil dong, panggil turun, aku mau lihat lebih dekat biar aku mau dibaptis selam, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ya, ketika dia sudah mau hilang, Bapak Ibu Saudara, itu saya yakin sekali itu bukan pesawat, itu bukan pesawat jet, karena kalau pesawat jet itu segimana besarnya itu dia meninggalkan asap yang panjang ya. Tapi ini tidak, segitu ukurannya, segitu juga yang terbang ke atas. Dan ketika sudah mau hilang, saya panggil tuh pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, "Malaikat Mikael turun dong supaya anakku bilang mau dibaptis selam." Saya yakin saya pakai bahasa Indonesia, tapi yang keluar itu bahasa roh ya, dan itu dimengerti sama dia. Tiba-tiba dia menukik dengan tajam, dengan kecepatan tinggi itu ke arah kami di bawah sini. Bella dan Angel langsung lari ke sini. Kemudian waktu itu ada Martua ya, dia masih di sini menjaga radio ini dan sekaligus menjadi penyiar radio Tapanuli. Dia juga menjadi saksi. Kami melihat malaikat. Dan saat itu kami berpikir itu malaikat Mikael. Bahkan dia bilang begini, waktu malaikat itu sudah ini tower, kalau itu pesawat Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa dibawa tower. Ya, tapi saya lihat betul, kami lihat betul bahwa malaikat itu terbang sangat lambat dan sangat besar. Ya, itu di 3/4 dari tower, ketinggian tower kami. Ketinggian tower kami ini 60 meter Bapak Ibu Saudara. Ya, kira-kira mungkin di atas kami itu 30 sampai 40 meter lah dia terbang. Tapi sebenarnya mungkin ya lebih dari itu, cuman itu perkiraan saya saja. Dan kami melihat betul itu sayap bagian depan. Kami tidak bisa melihat wajah atau bentuk kepala dari malaikat itu karena ditutupi dengan sayap. Ya. Lalu sayap di tengah itu seperti ini. Ya. Dan sayap bagian belakang itu menutupi bagian kaki. Kami tidak bisa melihat bagian kepala malaikat itu dan kakinya. Dan saat itu juga kami tidak tahu tentang malaikat serafim. Ya. Saat itu kami masih yakin bahwa yang kami lihat itu adalah malaikat Mikael. Dia terbang begitu lambat sampai kami melihat, dan Bella langsung bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus, besok aku baptis selam," katanya. Nah, ketika anak saya bilang begitu, selesai bilang begitu dan dia sudah melewati, ini kepanjang studio kami ini 10 meter Bapak Ibu Saudara. Ya, dan dia sangat besar. Ketika anak saya Bella bilang dia mau dibaptis selam, tiba-tiba ya kira-kira 50 meter sudah agak jauh dari sini, langsung dia terbang lagi menukik ke atas ya, seperti awal dia menukik dia terbang ke atas dari yang kami lihat sebelum dia turun menukik. Nah, saat itu saya masih agak-agak ragu ya, ini pesawat enggak? Tapi saat itu bukan musim panas ya, yang jelas bukan musim panas, dan nggak mungkin ya pesawat, tidak masuk akal pesawat tanpa merek ya, karena kami melihat betul itu bentuknya sayap ya, sayap asli sayap, bukan badan pesawat. Nah, saya sempat search dan saat itu memang asli handphone kami semua mati, padahal saat itu baterai dalam keadaan penuh, memori juga masih kosong, tapi dia tidak mau direkam. Nah, semua handphone kami mati. Dan saat dia sudah pergi, baru handphone kami hidup, tiba-tiba hidup sendiri. Lalu saya search ya di Google, saya search pesawat-pesawat yang menyebarkan garam supaya turun hujan. Ternyata tidak ada yang sama seperti yang kami lihat. Dan
mertua saat itu ya, dia bilang begini, Bu, sepertinya itu memang malaikat. Aku sering lihat berdiri di sini, itu besar sekali. Lalu saya bilang, oke, kalau itu malaikat, berarti kita beruntung, kita bisa melihat dia dengan mata kepala kita sendiri. Dan masih siang, ya, masih sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore. Dan besoknya sebelum KKR, Bella kami bawa untuk dibaptis selam. Dan puji Tuhan, dia diberikan langsung karunia penglihatan, karena memang dia punya karunia penglihatan sebelumnya, tapi langsung dimeteraikan ketika dia setelah baptis selam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang malaikat serafim, ya, kuasa perkataan itu diberikan kepada orang-orang yang hidup kudus, ya, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, sama seperti Amsal 8 ayat 20 ini, aku berjalan pada jalan kebenaran. Ya, jalan kebenaran berarti jalannya Tuhan. Di tengah-tengah jalan keadilan, berarti kita ya, harus berjalan dengan Tuhan, melakukan semua yang adil di mata Tuhan. Ya. Kejadian 18 ayat 19 saya akan bacakan bagi saudara. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jelas sih Bapak Ibu Saudara? Ya, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Allah menjanjikan keturunan yang banyak seperti pasir di laut, bintang di langit kepada Abraham. Ya, Allah menjanjikan kepada kita hidup yang kekal apabila kita mau berjalan bersama Dia, jalan dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, kita yang setiap pagi, setiap hari, setiap saat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, maka kita akan diberikan kuasa, sehingga ketika kita berbicara, maka apa yang kita katakan ada kuasa, dan itu jadi. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara mungkin yang tinggal di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tahu ada cuaca ekstrim ya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita hanya kena angin-anginnya aja ya. Itu bukan badai yang sesungguhnya, karena badai yang sesungguhnya pasti semuanya hancur. Ini kita hanya kaki-kaki dari angin itu aja kena. Tapi itu kalau logika yang kita pakai itu pasti dua tower di tempat ini pasti roboh. Ya Bapak Ibu Saudara, saking kencangnya, saking kerasnya. Dan di tempat lain sudah ada hujan badai juga. Tapi di tempat kami hanya badai. Nah, pada saat itu seperti biasa saya pakai kuasa perkataan saya bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus badai stop. Dan seperti biasa dia stop. Tapi karena hujan tiba-tiba datang dan ada angin yang masih tersisa, itu menerobos masuk karena memang rumah saya lantai 2 ini belum diplester dan belum selesai pembangunan untuk membuat kanopi ya, dan teras atas juga belum selesai. Itu membuat air masuk dan saya saat itu kesal. Kenapa? Karena saya saat itu sendiri, saya capek dan saat itu saya marah, saya emosi. Padahal cuma merasa marah saja, saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan, tapi saya hanya merasa kesal, merasa emosi. Dan ternyata itu mempengaruhi Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi bahasa perkataan saya. Tiba-tiba iblis lihat ada celah terbuka. Ya nih, ini Cecilia udah marah ini jalan masuk saya, ini jalan masuk. Lalu dia menyerang kembali. Tiba-tiba badai yang lebih dahsyat datang, ya, dan saya lihat tower yang besar ini sudah oleng kanan oleng kiri ya, sudah memang harusnya tumbang ya. Yang tower Radio Tapanuli juga begitu, sudah goyang-goyang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu saya baru sadar gitu, waduh, ternyata aku bukan celah, aku emosi, aku marah. Seketika saya sujud, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus ampuni aku. Hanya itu, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Saya tidak bilang, Tuhan Yesus bawa pergi badai ini. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya dengar, ya, karena saya sujud, posisi sujud, saya dengar perlahan-lahan angin itu berlalu, semakin menjauh. Dan luar biasa, kuasa perkataan saya diberikan kembali kepada saya. Dan sampai hari ini, saya masih bisa menggunakan kuasa perkataan itu. Ya. Tapi, beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 hari yang lalu, saya salah menggunakan kuasa perkataan. Suami saya membuat saya emosi, sangat emosi. Ya. Padahal itu baru 2 pagi, baru selesai kami 2 pagi bersama. Dan saya karena emosi, saya keluar kata. Ya, saya bilang, mati aja sekalian. Saya bilang gitu. Dan itu di depan tabut perjanjian, ya, di depan dupa yang masih menyala. Ya. Saya seketika merasa, wah, saya tiba-tiba kayak marah gitu ya. Marahnya bukan marah saya, tapi marahnya Tuhan. Ya. Saya langsung sadar, Tuhan ampuni aku. Saya sujud lagi. Tuhan ampuni aku sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Saat itu saya berpikir, Tuhan ya karena sudah mengampuni saya tidak ada masalah. Tapi ketika saya jalan ya, saya seperti biasa bawa mobil gitu ya, saya sudah semprot darah Yesus, saya sudah yakin gitu. Tiba-tiba ada truk yang melaju kencang sekali mendahului truk yang di depan, dan itu tikungan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu tikungan yang di Pinang Sori ya Bapak Ibu Saudara, itu ada lupian ya kalau nggak salah, itu tikungan tajam. Nah di situ Bapak Ibu Saudara, sedikit saja truk yang mengebut itu pasti menghantam mobil saya. Ya, tapi saat itu saya teringat dosa saya. Saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Saya bilang, ampuni aku. Saya angkat tangan. Dan saat itu saya injak rem, saya lepas setir, saya angkat tangan saya. Saya pasrah, Tuhan Yesus ampuni aku. Dan luar biasa, saya melihat tangan yang sama memindahkan mobil saya ke kiri, dan truk yang harusnya menghantam mobil saya itu melaju. Ya, sambil dia klakson, dia pun kaget melihat saya. Padahal dia yang salah sebenarnya. Dia kaget, dia klakson saya, lalu dia kecepatannya masih tinggi, langsung jalan. Dan mungkin saat itu dia juga heran ya, harusnya dia tabrak mobil saya, ternyata mobil saya seperti ada yang mengangkat pindah ke kiri. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung minta ampun, Tuhan, aku gak mau lagi salah menggunakan kuasa perkataanku. Karena itu ternyata ketika kita salah memperkatakan, ya, menggunakan kuasa perkataan kita, itu balik menyerang kita. Ya. Saya saat itu menyumpah suami saya mati, saya yang akan mati akhirnya. Dan saat itu saya benar-benar, aduh Tuhan ampuni aku ya. Aku memang bandel, luar biasa bandel, anak yang nakal. Ya, sudah tahu tidak boleh tapi saya lakukan, sudah tahu itu dosa tapi saya lakukan. Ya, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi saya ya. Jangan ditiru Bapak Ibu Saudara, cukup saya saja. Ya, Tuhan Yesus masih mau pakai saya, makanya masih dikasih kesempatan, saya jadinya rajin bertobat. Jadi saya bilang ke siswa saya, ingat, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi jangan rajin bertobat. Ternyata saya rajin bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Lukas 1 ayat 75. Demikian firman Tuhan, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diberikan kuasa perkataan, kita menjaga kekudusan kita, ya. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berbeda dengan semua orang yang ada di dunia ini, ya, orang yang tidak mengenal Yesus. Kita berbeda.
Oleh sebab itu, karena kita berbeda, kita punya kuasa perkataan, kita punya otoritas, kita punya segala sesuatu yang Tuhan berikan, maka Tuhan menuntut kita untuk hidup menurut kebenaran, menjaga kekudusan kita dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Selama kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini, di atas bumi ini, di atas tanah yang kita pijak ini, kita harus menjaga kekudusan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Bukan hanya menjaga kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan, tapi kita harus hidup kudus. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup adil. Adil kepada Tuhan, adil kepada kita, adil kepada sesama. Roma 3 ayat 26 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Ini ayat terakhir untuk kuasa perkataan. Jika saudara punya kuasa perkataan, pakai untuk kebenaran Tuhan, bukan untuk mengutuk, bukan untuk disalahgunakan. Ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Ini masa di mana masa penampihan Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali hamba Tuhan yang tidak tahan uji, yang jatuh ke dalam dosa, yang terperangkap oleh iblis, dan akhirnya sudah bisa dipastikan Tuhan yang akan berperkara. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menghakimi karena itu bukan urusan saya, itu bukan hak saya. Bahkan pembalasan itu juga bukan hak saya, karena itu semua milik Tuhan. Tuhan ingatkan saudara pada pagi hari ini, jika saudara ingin memiliki kuasa perkataan, maka saudara harus hidup kudus, saudara harus hidup benar, saudara harus hidup adil. Ya, sehingga Tuhan akan menunjukkan keadilannya pada masa ini, masa penampian, masa di ujung zaman, di ujung akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa kita saat ini sudah berada di penghujung akhir zaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, karena iblis sama seperti singa, dia mengaum-ngaum mencari mangsa, dan ketika kita buka celah sedikit saja, dia akan masuk dan menerkam kita, dan akhirnya kita kehilangan mahkota kemuliaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 3 ayat 26 ini merangkum semuanya, bahwa keadilan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dan ia benar, dan juga membenarkan kita karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang akan datang kedua kali di awan-awan menjemput kita yang percaya dalam keadaan hidup ataupun mati. Kalau saya pribadi, saya bilang, Tuhan, aku mau terangkat dalam keadaan hidup. Aku tidak minta harta yang berlimpah, aku tidak minta sesuatu yang berbau duniawi, tapi aku hanya minta ketika Engkau datang kedua kali di awan-awan, angkat aku dalam keadaan hidup. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya bisa melihat ketika saya masih hidup saat ini, tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali itu sudah semakin dekat. Dan saya tidak takut, saya tidak khawatir, karena saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat, saya punya Tuhan Yesus yang ajaib, saya punya Tuhan Yesus yang selalu memberkati saya, selalu mengangkat saya ketika saya jatuh, yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan, ya, bisa menyerahkan hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya, ya, semua kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, anak saya Angel saat ini sedang kuliah, ya, kuliah di
STT Keruso di Mahanaim, Bekasi, dan dia dibekali dengan dahsyat dan luar biasa, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Dan kerinduan saya, anak saya Bella yang ada di Malang, dan juga Jeremy dan Michelle, mereka juga dipakai oleh Tuhan. Dan saya lihat Michelle juga dipakai oleh Tuhan. Dia sudah banyak sekali kegiatan yang berbau pelayanan, ya. Dia mau melayani di usianya yang masih sangat muda, ya, dan itu sangat luar biasa bagi saya. Dan kuasa perkataan itu bukan hanya milik saya, tapi juga milik saudara. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara punya jam doa khusus, ya. Tiap pagi doa pagi, malam hari ada doa di malam hari. Saudara juga rajin mungkin doa puasa. Saudara berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Saudara juga bisa menggunakan kuasa perkataan seperti saya, ya. Tapi ingat, kuasa perkataan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Tolong diingat, dicatat. Jangan pernah ikuti cara saya kemarin, ya. Saya salah menggunakan kuasa perkataan. Dan berhati-hatilah ketika saudara mengeluarkan setiap kalimat, kata perkataan saudara dari mulut saudara. Ketika saudara tahu saudara punya kuasa perkataan itu, saudara harus berhati-hati ketika berbicara. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, kalau itu negatif, itu akan berbalik menyerang kita, ya. Ketika itu positif, saudaraku, itu langsung kita terima dan kita lihat, kita saksikan, itu nyata, jadi, digenapi, ya, dan termeterai. Kenapa kok harus kita bilang jadi, tergenapi, termeterai atas kita? Dan mengaminkan sebanyak 7 kali. Saudara ingat, ada 7 trompet yang akan dibunyikan, ada 7 meterai yang akan dibukakan, dan ada 7 panggilan, ada 7 gunung, ada 7 raja, ada 7 tahun, ya, serba 7 Bapak Ibu Saudara, ada 7 kaki dian. Kenapa? Dan ada 7 hari awal di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara merasa diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan ini, maka saudara harus memberkati kembali. Tanya Tuhan, bagaimana cara saudara bisa memberkati kembali? Tuhan akan tunjukkan apa yang harus saudara lakukan. Ketika saudara meyakini bahwa saudara punya kuasa perkataan, maka saudara harus, ya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kudus dalam pikiran, kudus dalam pandangan, kudus dalam perkataan, kudus dalam pendengaran, kudus dalam hati dan perbuatan kita, sehingga hidup kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan kuasa perkataan akan terus bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami akan hidup benar, kami akan hidup kudus, kami akan hidup adil, menjalani kehidupan kami di masa yang akan datang. Bukan hanya dalam waktu 1 minggu ke depan, tetapi seumur hidup kami. Kami akan menggunakan kuasa perkataan yang Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jangan biarkan kami salah menggunakan kuasa perkataan kami. Dan ingatkan kami selalu Tuhan Yesus ketika kami berbicara, agar kami selalu berhati-hati dalam mengucapkan setiap kalimat kami, perkataan kami, sehingga kuasa perkataan itu tidak menjadi negatif dan berbalik menyerang kami, tetapi kami boleh mempermuliakan nama-Mu dengan menggunakan kuasa perkataan dan menjadi saksi-saksi hidup di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara saat ini, dan selanjutnya hamba kembalikan kepadamu Tuhan Roh Kudus. Biarlah Engkau yang berbicara,
Engkau yang berperkara, Engkau yang melakukan tindakan selanjutnya kepada setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga semua pendengar kami diberkati dengan limpahnya, dengan luar biasanya, mulai hari ini sampai seterusnya, sampai Maranatha. Engkau datang kedua kali di awan-awan menjemput kami yang percaya dalam keadaan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan, kami meteraikan, dan kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengingatkan saudara diberkati melalui baik khotbah maupun kesaksian saya ataupun pujian kesaksian saya yang ada di YouTube. Ya, silahkan di-sharekan kembali. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Kemudian tolong di-like ya, setiap saudara melihat, menyaksikan baik itu pujian ataupun kesaksian ataupun khotbah-khotbah saya, tolong di-like dan silakan di-sharekan sehingga ketika orang yang ikut menyaksikan mereka diberkati, maka saudara mendapat upah yang besar di surga. Kenapa? Karena sama-sama dengan saya menabur. Kita menabur dalam kebenaran, menabur dalam kekudusan, menabur dalam keadilan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton khotbah saya ini di YouTube. Dan terima kasih juga untuk sahabat Radio Tapanuli yang mendengarkan melalui radio di 88,1 FM dan yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Tapanuli di streaming Radio Tapanuli. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all and Shalom.